saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, kita ketemu lagi di materi triparti ketiga di bulan Juni tahun 2024. Ya, judul kita saat ini adalah totalitas dalam melayani. Ayat pokoknya di Markus pasal 10 ayat 45. Demikian firman Allah. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara, pelayanan itu memang adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi bentuk pelayanan bukan hanya kalau kita ada di gereja, kalau kita melayani di mimbar atau ke dalam hal apa saja di gereja, tetapi ternyata pelayanan itu adalah bentuk aktivitas atau apapun yang kita lakukan dimanapun kita berada. Nah, sebab itu mari kita melayani Tuhan sebagai bentuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita totalitas di dalam melayani Tuhan? Poin yang pertama adalah menjadi pelayan. Kalau kita lihat di Markus pasal 10 ayat 43, saya baca, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Nah, kata terakhir hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pelayanmu di sini pelayan huruf kecil, artinya pelayan sesama pelayan atau pelayan manusia. Manusia seperti biasa. Karena mu di sini huruf kecil, artinya kalau mau menjadi besar, Yesus berkata bahwa hendaklah kita menjadi pelayan sesama kita, bukan pelayan kepada Tuhan, pelayan sesama kita. Nah, saudara, jadi kalau kita mau totalitas di dalam melayani, hendaklah kita menjadi pelayan. Pelayan waktu pada saat apa? Ketika melayani di gereja, oke. Ketika kita melayani di gereja, kita kan melayani manusia, saudara, ya. Kita melayani sesama kita. Tetapi itu adalah bentuk pelayanan totalitas kepada Tuhan. Terus ketika ada di tengah masyarakat, nah ketika ada di tengah masyarakat ini itu juga sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Pada saat apa? Setia di pertemuan RT misalnya, ya. Kita setia bayar iuran, ya. Atau ada kerja bakti, oke, kita ikut dengan sukacita. Itu adalah satu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Nah, pada saat apa lagi? Ketika sedang bekerja. Nah, dimanapun saudara bekerja, ketika saudara totalitas di dalam saudara bekerja, itu adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Saudara bekerja memberi yang terbaik, itu juga satu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi saudara, mari kita menjadi pelayan, ya. Oke, itu poin pertama. Poin yang kedua adalah menjadi hamba. Di ayat yang ke-44 di Markus 10 ayat 44 berkata begini, "Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Menjadi hamba. Nah, menjadi hamba itu bagaimana? Menjadi hamba itu tidak mudah tersinggung, ya. Di dalam melayani Tuhan kadang kita ada gesekan satu dengan yang lain. Itu jangan menjadi satu acuan untuk kita terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan misalnya, ya. Jangan mudah tersinggung, ya. Terus tidak mudah sakit hati, ya. Ketika mungkin ada gesekan sedikit, jangan sakit hati, ya. Kita harus memposisikan hati kita ini sebagai hati hamba. Jangan mudah sakit hati. Ya, terus
tidak mudah emosi. Ya, ketika terjadi kesalahpahaman, emosi langsung meledak-ledak. Saya sudah tidak mau melayani lagi. Oke, jangan ya. Sebagai pelayan yang totalitas kepada Tuhan, mari kita menjadi hamba dengan tidak mudah emosi. Dan poin yang ketiga adalah rela berkorban. Nah, di ayat pokok kita, di ayat Matius 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Rela berkorban. Berkorban dalam hal apa? Berkorban dalam hal tenaga. Saudara berkorban ya, tenaga banting tulang, bekerja seperti tadi, itu adalah bentuk pengorbanan. Berkorban dalam hal apa? Berkorban dalam pengetahuan ide. Saudara punya ide-ide yang cemerlang untuk kegerakan gereja misalnya, itu adalah suatu bentuk pengorbanan kepada Tuhan. Terus apalagi berkorban keuangan. Ya, setiap membayar perpuluhan ketika ada pembangunan di gereja ini dan itu, saudara rela berkorban. Itu adalah bentuk pengorbanan yang menyenangkan hati Tuhan, sebagai bentuk pelayanan yang totalitas kepada Tuhan. Ya, itu saudara. Jadi pesan yang harus disampaikan adalah melayani Tuhan dengan totalitas. Berkat jika melakukan, hidup penuh dengan sukacita. Akibat jika tidak melakukan, merasa capek, ya, tidak ada sukacita. Melayani isinya capek toh, tidak ada sukacita. Itu kalau tidak melakukan. Pertanyaan sharing, ya. Yang pertama adalah sharingkan pengorbanan saudara dalam hal apa saja sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah sharingkan bagaimana sikap saudara ketika berada di tengah masyarakat. Sikap saudara, ya, sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Nah, dua poin ini yang akan kita sharingkan. Proyek ketaatan, melayani Tuhan dalam hal apa saja dengan semangat dimanapun saudara berada. Kemudian saudara masuk ke doa syafaat, dan jangan lupa di akhir triparti, di akhir komsel kita berdoa bagi keluarga yang ketempatan. Semangat bertriparti. Tuhan Yesus memberkati. Salam discipleship.